Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nurul Kasanah dari kelas AKM 1 dengan Prodi Kesehatan Masyarakat, konsentrasi promosi kesehatan dengan NIM 14235441. Di sini saya akan menjelaskan praktikum dasar kesehatan reproduksi dan juga kesehatan keluarga. Simak videonya ya. A few moments later. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi wanita bagian dalam nih teman-teman. Yang pertama itu ada vagina. Vagina ini sebagai alat penghubung seksual dan juga jalan lahirnya bayi dan juga jalan tempat keluarnya darah haid atau darah menstruasi. Nah, dinding vagina itu ada lipatan-lipatan melintang teman-teman. Namanya itu regua. Lalu ada uterus. Uterus itu dibagi menjadi 3, yaitu ada leher rahim, badan rahim, dan juga rongga rahim. Sebelumnya uterus itu juga nama lain dari rahim teman-teman. Selanjutnya yaitu ada serviks atau leher rahim. Leher rahim ini sangat sempit teman-teman. Ini berfungsi menghalang bakteri masuk dan keluar. Tapi pada saat melahirkan, leher rahim ini akan merenggang. Lalu ada badan rahim. Di badan rahim ini ada lapisan yang namanya endometrium. Endometrium ini akan meluruh pada saat tidak terjadinya pembuahan antara sel telur dan sel sperma. Lalu ada rongga rahim. Rongga rahim ini tempat perkembangan bayi. Lalu ada fundus. Fundus ini sangat berfungsi untuk menentukan berapa usia kandungan. Lalu ada tuba fallopi. Tuba fallopi ini panjangnya sekitar 12 cm. Nah, di tuba fallopi ini tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan antara sel sperma dan sel telur. Di tuba fallopi itu ada rumbai-rumbai yang namanya fibria. Lalu ada ovarium atau ovari. Di sini adalah tempat ovum-ovum yang belum matang. Jika sudah matang akan dikeluarkan teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu alat reproduksi wanita bagian luar nih teman-teman. Pertama itu ada mons pubis. Mons pubis itu bagian yang menonjol dan ditumbuhi bulu-bulu teman-teman. Fungsinya yaitu untuk melindungi epitel-epitel dari kotoran dan juga sebagai keestetikaan. Lalu ada labia majora, yaitu bibir besar. Nah, bibir besar ini ditumbuhi bulu-bulu dan juga terdapat kelenjar lemak nih teman-teman. Lalu ada labia minora, bibir kecil. Di sini tidak terdapat bulu-bulu dan juga tidak terdapat kelenjar minyak. Lalu ada vagina. Vagina ini sebagai tempat bersenggama teman-teman dan juga sebagai tempat lahirnya bayi. Di vagina ini ada yang namanya hymen atau selaput darah. Ini adalah jaringan tipis yang melindungi vagina. Dan juga ada vestibul, yaitu muara vagina. Ini akan mengeluarkan cairan sebagai pelumas pada saat bersenggama nih teman-teman. Lalu ada glass of glitotis. Nah, ini sangat peka nih terhadap rongsangan. Jadi pada saat bersenggama itu glitotis ini sangat berperan penting nih teman-teman. Lalu ada urethra opening, yaitu tempat keluarnya air kencing, dan juga ada pupae of clitoris. Selanjutnya ada sistem reproduksi pria. Kita awali dengan testis ya teman-teman. Testis ini tempat menghasilkan sperma. Lalu setelah sperma dihasilkan akan disimpan sementara di epididymis untuk pematangan. Ketika sudah matang, sperma akan berjalan melalui van deferens menuju vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini berisi semen-semen ya teman untuk energi sperma. Dan di bawahnya itu ada kelenjar prostat yang menghasilkan cairan alkali. Lalu di sini juga terdapat kandung kemih nih teman-teman untuk menyimpan urin. Nah, urin dan sperma ini akan dikeluarkan melalui uretra. Jadi, urin, sperma, dan juga air mani itu dikeluar melalui satu saluran yang sama, tapi tidak bisa bersamaan. Ada penis dan juga skrotum. Penis ini sebagai tempat keluarnya urin, air mani, dan juga sperma tadi, dan juga untuk bersenggama. Lalu ada skrotum. Ini sebagai pengatur suhu testis untuk menyimpan sperma agar tetap di suhu yang tepat.
ada oogenesis. Apa itu oogenesis? Oogenesis adalah pembentukan dan perkembangan ovum pada ovarium nih teman-teman. Nah, diawali dengan indung sel telur yaitu oogonium yang bersifat diploid. Dia bermitosis menjadi oosit primer yang bersifat diploid dan akan mengalami meiosis 1 pada saat menstruasi pertama. Meiosis 1 ini menghasilkan oosit sekunder dan juga badan polar pertama. Lalu bermeiosis 2 menghasilkan ovum dan badan polar kedua. Jadi satu gonium menghasilkan satu ovum. Selanjutnya ada spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah pembentukan dan perkembangan sperma di dalam tubulus seminiferus, yaitu berawal dari indung sel sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid, bermitosis menjadi spermatosit primer yang bersifat diploid dan mengalami meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan yaitu spermatosit sekunder, dan bermeiosis 2 menghasilkan spermatid yang bersifat haploid lalu berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Jadi dari satu spermatogonium menghasilkan 4 spermatozoa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fertilisasi atau pembuahan nih teman-teman, berawal dari ovarium. Ovarium ini melepaskan ovum yang sudah matang ke uterus melalui tuba fallopi. Ketika di tuba fallopi ini terjadi pembuahan antara sel telur dan sel sperma, maka disebut dengan fertilisasi. Di hari pertama itu akan membentuk zigot atau sel tunggal, lalu di hari kedua akan membelah menjadi 2 sel, di hari ketiga membelah menjadi 4 sel, dan di hari keempat membelah menjadi 16 sel. Nah, di hari kelima ini berbentuk blatokista awal nih teman-teman. Pembuahan itu disebut dengan merula yang seperti anggur. Lalu pada hari ke-6 sampai ke-7 membentuk blastokista tahap akhir menempel di dinding rahim. Nah, pada hari ke-8 sampai 9 embrio mulai implantasi. Nah, pada saat ini wanita bisa dikatakan sedang hamil. Selanjutnya yaitu ada sperma. Sperma ini memiliki beberapa bagian, yaitu ada bagian kepala, bagian tengah, dan juga bagian ekor. Bagian kepala itu terdapat akromosom yang berisi enzim-enzim. Dan yang kedua itu ada nukleus yang berisi DNA. Lalu juga pada badan atau bagian tengah ini terdapat mitokondria berbentuk spiral yang menyediakan energi untuk pergerakan ekor. Lalu ada ekor, ini adalah membran plasma yang membantu sperma menuju ovum. Nah, seperti ini nih proses pembuahan nih teman-teman. Ketika sperma berusaha masuk ke dalam ovum, ovum itu meliputi 3 lapis, yaitu ada sel folikel, zona polisida, dan juga membran plasma ovum. Ketika sperma sudah melalui sel folikel, dia akan berusaha menembus zona polisida. Nah, untuk menembus ini, sperma akan mengeluarkan enzim-enzim yang ada di akromosom. Lalu, dia akan bisa menembus zona polisida dan masuk ke dalam ovum. Nah, yang masuk ini hanya nukleus sperma saja, teman-teman. Badan dan ekornya tidak. Jika nukleus sperma sudah masuk ke dalam ovum, nah di sini sudah terjadi pembuahan. Saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi nih teman-teman. Siklus menstruasi itu dibagi menjadi 4 fase, yaitu ada fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dalam bentuk kurva, di mana itu ada endometrial histologi dan ada juga hormon dan ovarium histologi. Nah, fase menstruasi ini terjadi di hari pertama sampai hari ke-7, tapi rata-rata di hari ke-5. Fase menstruasi ini terjadi ketika tidak terjadinya pembuahan sel sperma dan sel telur, sehingga hormon progesteron menurun dan terjadilah peluruhan endometrium atau dinding rahim. Yang kedua itu fase praovulasi, di mana ketika hormon LH dan FSH ini menurun dan naiknya hormon estrogen diiringi dengan menebalnya dinding rahim. Lalu ada fase ovulasi, yaitu ketika
hormon estrogen sudah mencapai maksimal dan mendadak hormon LH dan FSH itu naik sehingga pecahnya folikel dan mengeluarkan ovum. Lalu pasca ovulasi, folikel yang ditinggalkan ovum tadi berubah menjadi korpus luteum dan melepaskan hormon progesteron. Hal ini bisa disebutkan wanita dalam pada masa subur. Melepasnya hormon progesteron ini mengakibatkan naiknya suhu basal. Dan pada saat ini ketika dibuahi sel sperma maka akan terjadi kehamilan, jika tidak akan terjadi fase menstruasi selanjutnya. Nah, ini kesimpulannya teman-teman, yaitu ada fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Nah, pada fase menstruasi ini tidak terjadinya pembuahan dari teman-teman. Jadi dinding rahim itu meluruh dan terjadilah menstruasi atau haid. Lalu fase pasca ovulasi ketika estrogen tadi mulai naik dan dinding rahim mulai menebal. Lalu pasca ovulasi ketika ovum sudah keluar dari ovarium dan bersiap untuk mendapatkan pembuahan. Nah, ini fase pasca ovulasi tadi teman-teman. Dia menunggu sel sperma. Dan jika tidak ada sel spermanya, maka akan terjadi menstruasi selanjutnya. Tapi jika ada pembuahan, maka terjadi kehamilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fase kehamilan, yaitu perkembangan bayi di dalam rahim. Nah, di sini pada minggu ketiga, di mana embrio itu sudah menempel sempurna di dalam rahim nih teman-teman, dan belum berbentuk seperti manusia atau bayi. Dan di luar embrio itu masih terdapat plasenta. Lalu di minggu keempat, nah jantungnya ini sudah mulai bekerja nih teman-teman, dan terus melakukan pembelahan dan memperbanyak sel. Lalu di minggu kelima, tangannya sudah mulai terbentuk, tapi masih rata, belum ada jari-jarinya. Dan di minggu keenam, kakinya juga sudah terbentuk, tapi masih rata juga, dan kepala sudah mulai terbentuk juga nih teman-teman, dan sistem pencernaan juga sudah mulai terbentuk. Lalu di minggu ketujuh, di mana jari-jarinya sudah kelihatan nih teman-teman, paru-paru juga mulai dibentuk, jaringan otot dan jaringan saraf itu udah mulai bekerja, jadi akan terasa gerakan refleks. Nah, di minggu ke-8 sampai 10 ini di mana bentuknya sudah seperti janin atau seperti manusia nih teman-teman, dan dikelilingi air ketuban. Dan wajahnya juga sudah mulai terlihat nih teman-teman, mata dan juga lubang hidung. Lalu di minggu 11 sampai 13 itu kukunya juga sudah terbentuk dan juga sudah bisa mengeluarkan urin. Berarti ginjalnya sudah bekerja. Lalu di sini pematangan organ-organ sebelumnya nih teman-teman, dan juga janin itu juga sudah bisa menelan. Lalu di minggu ke-14 dan 18 itu kita sudah bisa melihat jenis kelaminnya nih teman-teman, perempuan atau laki-laki melalui USG, dan juga sudah tumbuh rambut-rambut di kepala. Dan di minggu 19 sampai 22 minggu ini, sampai minggu ke-22, janin itu sudah bisa mendengar dan juga merespon gerak. Lalu di minggu 23, bulu mata dan alisnya ini sudah terbentuk. Ini teman-teman, jadi juga sudah terlihat. Dan pada saat ini bayi juga sudah bisa menghirup dan juga membuka mata. Lalu di minggu 30 sampai 35 ini terjadi pematangan dan perkembangan terus pada organ-organ sebelumnya, dan juga gerakannya makin kuat, jadi akan terasa tendangannya nih teman-teman. Dan warna kulit pada bayi pada saat ini adalah pink. Lalu pada saat minggu terakhir, yaitu 36 sampai 41, ini organ-organnya sudah matang dan sudah berfungsi dengan baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 tahap persalinan, yang dimana itu ada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kala 1 ini disebut juga dengan kala pembukaan, yaitu diawalinya dengan kontraksi uterus dengan durasi 8 sampai 24 jam nih teman-teman. Ini tuh terjadi pembukaan 0 sampai pembukaan 10.
Dan pada fase ini janin terus menurun nih teman-teman. Dan ada kala 2, yaitu pengeluaran atau persalinan. Pada saat ini pembukaannya itu sudah mencapai pembukaan 10 atau pembukaan lengkap. Nah, pada saat ini akan terjadinya pengeluaran bayi dengan cara kekuatan his dan juga kekuatan mengejan hingga bayi terdorong keluar. Lalu ada kala 3 atau kala uri, yaitu ketika bayi sudah keluar dengan seluruhnya dan di sini terjadi pelepasan plasenta. Pelepasan plasenta ini terjadi kurang dari 30 menit. Lalu ada kala 4, yaitu pengawasan. Pengawasan ini dilakukan 2 jam setelah melahirkan atau keluarnya plasenta, yaitu dengan cara melakukan observasi, mengecek tingkat kesadaran ibu, juga mengecek pendarahan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang laktasi. Nah, di sini tuh ada lobus. Lobus itu adalah kantong untuk menyimpan air ASI atau air susu. Nah, setiap lobus ini memiliki satu saluran susu. Dan biasanya lobus itu terdapat 15-20 lobus di setiap payudara. Nah, di sini juga ada jaringan adiposa dan setiap saluran susu itu dikeluarkan melalui puting. Dan ini adalah areola. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang proses laktasi, yaitu dimana pada saat bayi menghisap puting itu mempengaruhi hipotalamus untuk mensekresikan PRH dan menurunkan PIH. Ini menyebabkan hormon anterior mensekresikan prolaktin dan memicu produksi air susu. Dan hormon posterior menghasilkan oksitosin yang menyebabkan air susu dipompa keluar dan menuju mulut bayi. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari posisi pelekatan saat menyusui, yaitu pada saat mulut bayi terbuka lebar, ibu memasukkan puting dan areola ibu ke mulut bayi. Dagu bayi menempel pada payudara ibu dan sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi. Areola bagian bawah lebih banyak yang masuk. Terus hal ini menyebabkan air susu lebih mudah keluar karena pada saat bayi menghisap terjadi tekanan di payudara ibu. Tapi jika hanya memasukkan puting saja, itu akan menyulitkan bayi untuk menghisap, karena jika menghisap puting saja payudara tidak tertekan, maka akan sulit terpompa dan keluarnya air ASI. Jadi sebaiknya memasukkan sebagian besar areola dan dagu menempel pada payudara. Nah, gimana videonya tadi teman-teman? Semoga mudah dipahami ya dan juga bermanfaat. Semoga dengan itu menambah wawasan kita tentang kesehatan reproduksi dan juga kesehatan keluarga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.